warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coffee Morning Ansor Jabar. Mencerahkan, menggerakkan. Saya Jambrong, barista Coffee Morning Ansor Jabar. Sahabat sekalian, di pagi yang cerah ini Coffee Morning sedang bersama Ketua Bidang Kaderisasi Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, beliau sahabat Ruhman Basori, yang menanggung jawabi segala bentuk aktivitas Gerakan Pemuda Ansor dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Jadi tanggung jawabnya sangat luar biasa. Kita akan berbincang bagaimana visi besar kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor dalam menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjaga NKRI. Sahabat Ruhman, bagaimana panjenengan sebagai Ketua Bidang Kaderisasi memanage kaderisasi secara nasional? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coffee Morning Ansor Jabar, terima kasih kesempatannya bisa bertemu, bertatap muka dan juga ngobrol soal kaderisasi. Pertama, kaderisasi inilah jantungnya GP Ansor. Jadi karena jantungnya GP Ansor, nadinya organisasi akan hidup, akan berkembang dan mempunyai daya dobrak yang luar biasa kalau kita punya kaderisasi yang berjalan dengan baik. Untuk apa? Untuk melakukan, merumuskan visi besar Gerakan Pemuda Ansor, yaitu menjadi GP Ansor yang teguh dan mandiri untuk mengawal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan NKRI. Artinya kaderisasi dibutuhkan di semua lini ya, dari mulai pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, kemudian bahkan mungkin sampai pimpinan anak cabang melakukan kaderisasi. Agar apa? Produknya dua, yaitu kader Ansor yang bisa mengawal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah eksis di bumi Nusantara dan menjadi pola hidup, pola sikap Islam Indonesia. Yang kedua adalah mengawal NKRI. Jangan sampai kedaulatan kita, NKRI akan ditukar, akan diganti dengan khilafah Islamiyah, bahkan juga komunis dan sebagainya. Betul. Maka Gerakan Pemuda Ansor hadir berada di garda terdepan. Dalam mengawal proses kaderisasi begitu luas dan begitu padat, bagaimana pengaturan manajemennya? Baik, pertama kita melihat dari aspek regulasi Ansor. Artinya aturannya, kewajibannya, setiap PW harus berapa kali PKL, PC harus berapa kali PKD, dan semuanya kita kembali ke PO, pedoman organisasi GP Ansor. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kira menyiapkan sumber daya manusia. Dalam konteks ini adalah ketersediaan instruktur. Nah, karenanya dampak dari PKD, PKL, dan PKN, maka di tengah-tengah itu misalkan kebutuhan instruktur PKD harus ada alumni PKL-nya ikut LI 1, latihan instruktur 1. Di semua wilayah, di semua cabang itu akan tambah capacity building secara kuantitatif bagi instruktur PKD. Di atas lagi setelah PKL boleh ikut PKN, boleh ikut LI 2, yaitu untuk instruktur di level ini. Ini soal bagaimana menata manajemen. Yang ketiga adalah bagaimana menata infrastruktur kaderisasi. Jadi bagaimana soal buku modulnya, kemudian setelah orangnya tadi modulnya ditata, kemudian tata manajemennya juga diperkuat. Dan yang terakhir adalah soal dukungan culture atau tradisi organisasi. Tradisi organisasi yang sehat adalah mereka yang mencintai kaderisasi, mencintai pengkaderan. Artinya pimpinan, alhamdulillah kita punya Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Gus Yakut, yang sangat konsen menjadikan kaderisasi sebagai jantungnya organisasi Pemuda Ansor. Jadi 3 hal yang saya kira penting tadi. Satu, soal penataan regulasi atau aturan-aturan kaderisasi. Yang kedua adalah penyiapan SDM. Yang ketiga adalah tentang tata kelola kaderisasi. Dan terakhir adalah soal bagaimana kita menyiapkan soal membangun kultur dan tradisi budaya kaderisasi yang ada di GP Ansor. Oke, kemudian kaderisasi yang terjadi hari ini sudah berjalan sendiri atau memang tetap harus didorong oleh PP Ansor?
buah dari 10 tahun terakhir ini ya, harus diakui bahwa GP Ansor mulai menata betul secara serius kaderisasi ini di zaman Gus Yakut. Tetapi jangan lupa di zaman Gus Yakut ini adalah entry point dari yang sudah 5 tahun yang lalu kita lakukan. Nah, dan ini Gus Yakut luar biasa. Zaman sahabat Nusron Wahid juga sudah diletakkan dasar-dasarnya. Nah, ini sudah terbangun, sistemnya terbangun. Sekarang tidak ada lagi orang yang ingin jadi ketua cabang, ketua PAC, ketua PW itu orang baru datang, tidak terkader. Misalkan Jambrong ini mau jadi ketua PW, ya harus ikut PKN dulu. Betul. Kalau enggak, no. Betul. Dia yang mau jadi ketua cabang, kader mau ketua cabang, ya sudah harus ikut PKL dulu. Nah, karenanya ini perlu diperkuat juga, karena setiap orang itu akan setiap pengurusan akan berganti. Tentu butuh ces lagi, butuh paradigma kembali. Makanya jangan lengah, terutama sahabat-sahabat kita yang ditugasi di bidang kaderisasi. Oke. Kemudian tentu panjenengan sebagai sosok, sebagai person mengalami suka duka dalam menjalankan tugas kaderisasi. Ya. Kira-kira suka dukanya seperti apa? Banyak sukanya daripada dukanya, tetapi ya pasti adalah ya, masa enggak ada dukanya. Contohnya saya dulu sebelum jadi ketua bidang kaderisasi ditugaskan oleh sahabat Adung Abdurrahman menjadi instruktur di wilayah Sulawesi Tengah sana, di daerah Bangge Laut. Bangge Laut. Di Bangge Laut itu dari Jakarta naik pesawat ke Makassar, dari Makassar naik ke pesawat ke Luwuk, Sulawesi Utara. Dari Luwuk nanti jam maghrib naik kapal laut sampai di sana subuh. Ini luar biasa. Ini secara medan kita sangat terjal, tetapi kita harus punya semangat. Ini misalkan, tapi indah luar biasa. Juga pernah kita dalam kaderisasi dibubarin justru oleh teman Ansor yang belum paham soal kaderisasi, pentingnya kaderisasi, dibubarin. Tapi alhamdulillah dengan nego-nego tertentu kita jelaskan bahwa kebutuhan kita adalah soal kader, kebutuhan kita adalah soal tidak bisa organisasi diselesaikan dengan secara reguler begitu Pak, harus kaderisasi. Kalau soal ya kendala teknis sih, misalkan ya kita stresnya itu kalau misalkan dalam 1 minggu itu ada 5 sampai 10 pelatihan, 10 kaderisasi. Sementara di luar Jawa walaupun PKD tetap harus disupport, tapi kalau di Jawa sudah kita lepas. Nah, bagaimana menunjuk instruktur? Ini juga problem tersendiri. Kadang-kadang 10 orang sudah kita telepon baru 1 yang bisa. Bayangkan, baik pimpinan pusat ini problem sendiri. Lah sudah mau orangnya, gimana nyanguninya? Tiket pesawatnya. Nah, ini tentu lah, untung sekali lagi sahabat ketua umum memberikan support yang luar biasa, makanya itu juga tertangani. Nah, yang ketiga, sudah begitu adalah bagaimana menyamakan frekuensi, paradigmanya soal kader-kader tadi ini juga seputar ini. Tapi saya sih asik-asik saja, makanya lihat kan tubuh saya tetap gemuk kan. Artinya saya tidak menganggap menjadi beban menjadi ketua bidang kaderisasi. Tetapi yang sahabat Jambrong perlu ketahui, saya itu tidak berarti apa-apa kalau tanpa sahabat-sahabat pimpinan pusat yang lain, dukungan ketum, dukungan sekjen, dukungan waketum, dan juga teman-teman saya yang memperkuat kaderisasi, wasekjen badan kaderisasi, instruktur-instruktur yang rela meninggalkan anak istrinya, ya kan? Istri mana yang kuat ditinggal selama 3 hari 4 hari tidak dapat apa-apa. Lah ini kan butuh pemahaman luar biasa bagi para instruktur. Makanya doktrin-doktrin tertentu di latihan instruktur menjadi sangat penting. Nah, saya kira sekali lagi saya tidak berarti apa-apa tanpa dukungan teman-teman semuanya. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Panjenengan kan pertama sebagai pengurus pimpinan pusat, yang kedua juga sebagai salah satu pejabat eselon 3. Yang ketiga sebagai kepala keluarga. Nah, ini bagaimana mengatur waktu ini? Berbaginya gimana? Kan kita punya teman, punya sahabat-sahabat. Jadi saya berbagi. Kalau di PP Ansor, saya banyak dibantu oleh sahabat Musyafa sebagai wakil sekjen bidang kaderisasi.
Jadi surat masuk kepada ketua umum, kepada sekjen, langsung saya tindak lanjuti kepada saya, kepada teman-teman kaderisasi, kemudian butuhnya berapa dalam 1 minggu. 3 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya sudah terus mencari terus sampai pada hari hanya melakukan ini. Manajemen makanya disiplin untuk membagi tugas dan berbagi. Kalau soal rumah tangga, istri saya ada di rumah. Yang mengatur bayar listrik siapa? Istri saya. Bayar anak, istri saya. Ada apa namanya PAM nggak bisa jalan, istri saya. Saya nggak tahu ini suami yang baik atau enggak, tapi artinya saya sudah dibantu istri yang luar biasa. Iya. Karena istri saya juga aktivis itu. Makanya nanti teman-teman penting. Jadi paham ya? Paham. Jadi kalau nyari istri nanti pas sahabat Banser yang ngerti kita gitu loh. Nah, gitu. Itu penting. Ini soal rumah tangga. Nah, soal kementerian. Kementerian kan secara formal Senin sampai Jumat. Tentu apalagi kementerian. Orang membantu ada duitnya, orang bekerja ada anggarannya. Wong di ansor aja jalan apalagi di kementerian. Nggih. Artinya saya tidak pernah merasa manajerial tadi saling berbagi tugas. Ya kalau ada apa namanya kesejahteraan ya dinikmati bareng-bareng. Baik di kantor Kementerian Agama di manapun, saya prinsipnya adalah yang terakhir justru yang paling penting siapapun aktivis, ansor siapapun menjaga kejujuran. Jadi integritas itu segalanya. Tidak mungkin menjadi instruktur yang baik kalau diri sendiri tidak jujur. Bagaimana mau mengajarkan tentang kejujuran kepada orang lain kalau dia integritasnya buruk? Jadi soal kejujuran nih, makanya saya mumpung Kopi Morning ini ya, satu soal integritas harus dijaga, yang kedua tetap semangat dan bahagia. Jangan menjadi beban beransor, berbanser, udah nikmati aja. Ini sebagai kasunyatan yang harus dilakukan. Jangan-jangan takdir kita memang menjadi bagian penting di ansor. Closing statement. Ya. Bagaimana pesan jenengan untuk kader-kader ansor banser khususnya Jawa Barat pada umumnya di Indonesia? Baik, saya berpesan kepada sahabat-sahabat kita, sahabat ansor, sahabat banser di seluruh Indonesia. Satu, belajar dan terus belajar. Karena tidak ada waktunya untuk berhenti belajar. Siapapun dia udah pintar luar biasa, tantangan kita luar biasa. Maka belajar dan terus belajar. Yang kedua, banyak sahabat, banyak kawan. Jalin sebanyak-banyak sahabat, perkecil musuh. Artinya apa? Orang yang berkonflik dengan kita, perkecil semuanya. Maka kalau kita banyak kawan, rezeki digampangkan, karir dimudahkan, mau program-program ansor dimudahkan. Tapi kalau sampai membuka front, berkawan. Nah, yang ketiga adalah belajar berbuat ikhlas. Apapun yang kita lakukan di Gerakan Muda Ansor harus didasari dengan ikhlas. Hari ini datang, besok datang lagi, besok ada lagi. Kalau nggak ikhlas, pondasinya lemah. 3 pesan saya, belajar dan terus belajar. Yang kedua apa tadi? Membangun relasi atau berkawan dengan siapapun dengan baik, jangan banyak musuh. Yang ketiga adalah hiduplah dengan ikhlas. Maka kita akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kader ansor di semua tingkatan akan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Mungkin pesan saya 3 aja itu. Nggih, terima kasih sahabat Rusman. Sahabat sekalian, kita sudah banyak mendengar pesan dari beliau. Salah satu yang akan kita ingat bahwa beliau menyampaikan jaga kejujuran, tetap semangat, dan yang terakhir jangan lupa bahagia. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami Coffee Morning Ansor Jabar, mencerahkan, menggerakkan. Saya Jambrung, barista Coffee Morning Ansor Jabar. Ya, terima kasih.